Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Roshid. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ilmu pendidikan Islam dan dasar-dasar ilmu pendidikan Islam. Nah, apa itu pendidikan Islam? Pendidikan Islam adalah usaha sadar yang dilakukan oleh pendidik yang bertakwa dengan secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan secara perkembangan fitrah atau kemampuan dasar anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik optimal dari pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara jasmani maupun rohani. Selanjutnya, dasar-dasar ilmu pendidikan Islam. Pada dasarnya, dasar-dasar ilmu pendidikan Islam ini dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah dasar ideal dan yang kedua adalah dasar operasional. Dasar ideal yang pertama adalah Al-Quran. Nabi Muhammad SAW sebagai pendidik pertama pada masa awal pertumbuhan Islam telah menjadikan Al-Quran sebagai dasar pendidikan Islam di samping hadis. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber pokok pendidikan Islam dapat dipahami dalam firman Allah surat An-Nahl ayat 64 yang artinya, dan kami tidak menurunkan kepadamu Al-Quran melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka perselisihan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Sehubungan dengan masalah ini, Al-Nadwi sebagaimana dikutip dari Ramayulis mempertegas dengan menyatakan bahwa pendidikan dan pengajaran umat Islam itu haruslah bersumber kepada akidah Islamiyah. Sekiranya pendidikan umat Islam itu tidak didasarkan kepada akidah yang bersumber Al-Quran dan hadis, maka pendidikan itu bukanlah pendidikan Islam, tetapi pendidikan asing. Selanjutnya yang kedua adalah hadis. Setelah Al-Quran, pendidikan Islam menjadikan hadis Rasulullah SAW sebagai dasar dan sumber kurikulumnya. Pada hakikatnya, keberadaan hadis ditunjukkan untuk mewujudkan dua sasaran, yaitu yang pertama, menjelaskan apa yang dapat dan terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan syariat dan pola perilaku. Dalam dunia pendidikan, hadis mempunyai dua manfaat pokok. Yang pertama, hadis mampu menjelaskan konsep dan kesempurnaan pendidikan Islam sesuai dengan konsep Al-Quran serta lebih memerinci penjelasan dalam Al-Quran. Yang kedua, hadis dapat menjadi contoh yang tepat dalam menentukan metode pendidikan. Dasar ideal yang ketiga adalah perkataan para sahabat. Pada masa Khulafaur Rasyidin, sumber pendidikan dalam Islam sudah mengalami perkembangan. Selain Al-Quran dan hadis, juga perkataan dan sikap serta perbuatan para sahabat. Sumber yang keempat adalah ijtihad. Setelah jatuhnya kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, berakhirlah masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin dan digantikanlah oleh dinasti Umayyah. Pada masa ini, Islam telah meluas sampai ke Afrika Utara, bahkan ke Spanyol. Perluasan daerah kekuasaan ini diikuti oleh ulama dan guru atau pendidik. Akibatnya terjadi pula perluasan pusat-pusat pendidikan yang tersebar di kota-kota besar. Karena Al-Quran hadis banyak mengandung arti umum, maka para ahli menggunakan ijtihad untuk menetapkan hukum tersebut. Ijtihad ini terasa sekali kebutuhannya setelah wafatnya Nabi Muhammad yang beranjaknya Islam mulai ke luar tanah Arab. Ijtihad di bidang pendidikan ternyata semakin perlu sebab ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis bersifat pokok-pokok. Sejak diturunkan ajaran Islam sampai wafatnya Nabi Muhammad, Islam telah tumbuh dan berkembang melalui ijtihad yang dituntut oleh perubahan situasi dan kondisi sosial yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat pula. Yang kelima adalah kemasyarakatan.
Masyarakat mempunyai andil yang sangat besar terhadap pendidikan anak. Masyarakat merupakan penyeru kebaikan dan pelarang kemungkaran, dan masyarakat pun dapat melakukan pembinaan melalui pengisolasian, pemboikotan, memutus hubungan kemasyarakatan. Pendidikan kemasyarakatan dapat dilakukan melalui kerjasama yang utuh, karena bagaimanapun masyarakat muslim adalah masyarakat yang satu padu, atau dengan kata lain, pendidikan kemasyarakatan bertumpu pada landasan afeksi kemasyarakatan, khususnya rasa saling mencintai. Nah, itu di atas adalah dasar ideal. Dan yang kedua yang akan saya sampaikan ini adalah dasar operasional. Apa itu dasar operasional? Dasar operasional adalah dasar yang mengatur secara langsung pelaksanaan pendidikan agama di sekolah-sekolah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tentang Sindiknas, bahwa dasar-dasar operasional juga mempunyai bermacam-macam bentuk yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah dasar historis. Sejarah dianggap sebagai salah satu faktor budaya yang paling penting yang telah dan tetap mempengaruhi filsafat pendidikan, baik dalam tujuan maupun sistemnya pada masyarakat manapun juga. Kepribadian nasional, misalnya, yang menjadi dasar filsafat pendidikan di berbagai masyarakat, haruslah berlaku jauh ke masa lampau, walaupun sistem-sistemnya adalah hasil dari pemerintahan revolusioner yang didirikannya dengan sengaja untuk mengembangkan dan memperbaiki pola-pola warisan budaya dari umat dan masyarakat. Kandel, sebagaimana dikutip Hasan Langgulung, berkata bahwa pendidikan perbandingan atau yang menitik beratkan kepada identitas nasional dalam sistem pendidikan dan sejarah pendidikan, berusaha menyingkapkan kekuatan-kekuatan dan faktor-faktor yang berdiri di belakang sistem-sistem pendidikan di setiap masyarakat. Oleh sebab itu, dapatlah dianggap pendidikan berbandingan itu sebagai kelanjutan sejarah pendidikan pada masa lampau. Yang kedua, dasar sosial. Banyak aspek sosial yang mempengaruhi pendidikan, baik dari segi konsep, teori, dan pelaksanaannya. Dimensi-dimensi sosial yang biasanya tercangkup dalam aspek sosial ini adalah fungsi-fungsi sosial yang dimainkan oleh pendidikan, seperti pewarisan budaya yang dominan terjadi atau berada pada kawasan-kawasan di suatu lembaga, semisalnya pada suatu sekolah. Yang ketiga adalah dasar ekonomi. Ekonomi dan pendidikan selalu bergandengan sejak zaman dahulu kala. Ahli-ahli ekonomi sejak dahulu, begitu pula pencipta-pencipta sains, telah mengakui pentingnya peranan yang dimainkan oleh pendidikan dalam pertumbuhan pengetahuan manusia belakangan ini untuk perkembangan ekonomi. Namun baru belakangan ini dibuatlah disiplin ilmu yang khusus untuk itu diciptakan. Dalam bidang ekonomi yang sangat relevan dengan pendidikan biasanya adalah hal-hal yang berkenaan dengan investment dan hasilnya. Artinya kalau modal ditanam sekian, berapa banyak nanti keuntungan yang diharapkan dari modal tersebut. Yang keempat adalah dasar politik dan administrasi. Membicarakan soal politik dan administrasi dalam pendidikan sama halnya membicarakan dengan soal ideologi. Sepanjang sejarah Islam, antara politik, administrasi, dan ideologi selalu sejalan dan saling membantu satu sama lain guna untuk menempuh satu tujuan yang sama. Yang selanjutnya adalah dasar psikologis. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu fungsi pendidikan adalah memindahkan nilai-nilai, ilmu, dan keterampilan dari generasi tua ke generasi muda untuk melanjutkan dan memelihara identitas masyarakat tersebut. Dalam pemindahan nilai-nilai, ilmu, dan keterampilan inilah psikologi memegang peranan yang sangat penting. Jadi, hubungan psikologi dengan pendidikan adalah bagaimana budaya, keterampilan, dan nilai-nilai masyarakat dipindahkan.
Dan yang terakhir adalah dasar filosofis. Filsafat pendidikan merupakan titik permulaan dalam proses pendidikan, juga menjadi tulang punggung kemana bagian-bagian yang lain dalam pendidikan itu tergantung dari segi tujuan-tujuan pendidikan, kurikulum, metode mengajar, penilaian, administrasi, alat-alat mengajar, dan lain hal sebagainya. Aspek pendidikan yang tergantung pada filsafat pendidikan yang memberinya arah, menunjukkan arah ke jalan yang tepat. Selanjutnya, ruang lingkup pendidikan Islam. Dalam usaha kita untuk menganalisa masalah pendidikan sesuai dengan sadar operasional yang telah kita uraikan di atas, maka ruang lingkup pendidikan Islam memiliki cakupan yang cukup luas karena banyak sekali yang terlibat dalam proses pendidikan Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ruang lingkup pendidikan Islam secara garis besar meliputi A. Perbuatan mendidik itu sendiri. Yang dimaksud dengan perbuatan mendidik itu sendiri adalah apa saja yang dilakukan oleh pendidik atau siswa didik dalam proses pendidikan itu terjadi. Yang B. Anak didik. Anak didik merupakan objek pokok dari pendidikan karena bersifat selalu membutuhkan bantuan orang lain yang selalu bergantung kepada orang lain. Yang C. Dasar dan tujuan pendidikan Islam, yaitu landasan sebagai sumber dari kegiatan pendidikan Islam. Hal ini dilakukan dalam rangka mengarahkan anak supaya memiliki karakter dan kepribadian muslim yang bertakwa kepada Allah. Yang D. Pendidik, yaitu orang yang menjadi subjek dari pelaksanaan pendidikan harus memiliki kualitas iman dan takwa serta bisa dijadikan figur karena akhlaknya yang luhur. Yang E. Materi pendidikan Islam, bahan-bahan atau pengalaman-pengalaman pelajaran yang disusun kurikulum dan dijabarkan dalam garis-garis besar program pengajaran. Yang F. Metode pendidikan Islam, cara-cara bagaimana pendidikan menyajikan sebuah materi pendidikan kepada anak didik supaya materi yang disampaikan oleh pendidik itu dapat dengan mudah diterima dengan baik oleh anak. Yang G. Evaluasi pendidikan. Evaluasi merupakan cara untuk mengetahui kemampuan siswa didik dalam menguasai materi atau hasil belajar siswa. Adapun jenis dari evaluasi yaitu evaluasi formatif, evaluasi sumatif, evaluasi middle semester, CAU, TIIB, EBTA. Yang H. Alat-alat pendidikan Islam, langkah-langkah atau tindakan-tindakan guna menjaga kelangsungan pekerjaan mendidik, dapat berupa alat pendidik preventif atau alat pendidik represif. Yang I. Lingkungan, yang merupakan suatu keadaan yang ikut berpengaruh dalam pelaksanaan hasil belajar siswa. Yang dimaksud dengan lingkungan pendidikan Islam di sini adalah keadaan-keadaan yang ikut berpengaruh dalam pelaksanaan serta hasil pendidikan Islam. Lingkungan pendidikan sangat besar pengaruhnya dalam membentuk kepribadian anak didik. Oleh karena itu, hendaklah diupayakan agar lingkungan belajar senantiasa tercipta sehingga mendorong anak didik untuk lebih giat belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.